Warkop DKI, grup lawak legendaris di Indonesia. Mereka mempunyai slogan "Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang". Tapi apakah kalian tahu cerita awal mula mereka terbentuk? Kita bahas di biografi. Dono, Kasino, Indro, siapa sih yang nggak kenal mereka? Komedian legendaris yang tergabung grup lawak Warkop DKI. Mereka ini ya muncul di awal tahun 70-an dan dikenal dengan nama Warkop Prambors. Pada awalnya ya Warkop DKI ini beranggotakan 5 orang, yaitu Nanu, Rudy, Dono, Kasino, dan Indro. Awal terbentuknya Warkop DKI ini ya bermula saat Rudy Badel, Nano, dan Kasino yang merupakan aktivis dari Universitas Indonesia ya ini terlibat dalam konsolidasi jelang peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Ini zaman-zamannya Pak Soeharto ya. Emang dikala itu politik Indonesia ini lagi kacau ya Nah dikala mereka ini menjadi apa ya istilahnya penghibur dan juga pengkritik lah ya. Kebetulan ya aksi mereka ini ya dilihat oleh programmer radio karena gaya penyampaian mereka yang menarik dan lucu ya Akhirnya Temil Sanpura yaitu produser radio Prambors ini menawari mereka untuk menjadi penyiar radio. Nah disitulah ya akhirnya mereka bertiga ini bekerja di Prambors dan mengisi acara bertajuk Obrolan Santai di Warung Kopi dan kemudian dikenal masyarakat dengan nama Warkop. Mengenai nama Warkop ya ini merupakan ide dari Rudy. Rudy ini mengatakan ya bahwa ide itu muncul pada tahun 1972 ketika ia melakukan penelitian sosial di kota Medan. Ketika penelitian itu ya ia tuh sering duduk-duduk gitu di warung kopi. Banyak lelaki di sana yang datang ke warung dan pesen secangkir kopi. Lalu duduk-duduk lama gitu ya berdiskusi, adu pikiran kayak macam anggota DPR lah katanya. Lalu Rudy ini juga menemukan suasana yang sama gitu di dekat rumahnya, yaitu di Jalan Tanah Abang, di mana pada saat itu warung Tegal atau warteg ya, yang juga berfungsi sebagai warung kopi, ini menjadi tempat nongkrongnya bapak-bapak ya dan anak muda untuk membicarakan segala sesuatu tentang keadaan politik zaman itu. Nah menurut Rudy nih ya, warung kopi yang kayak di Medan atau warteg di Tanah Abang, tempat ini tuh mungkin tempat yang cocok untuk ngobrol gitu ya melepaskan gagasan dan pandangan. Entah itu soal kehidupan, lingkungan, juga soal bangsa dan negara ya dengan versinya otak rakyat kecil. Nah dengan penelitian itulah akhirnya muncullah ide untuk membuat sebuah program acara di Prambors yang isinya tuh tentang obrolan politik yang konyol gitu loh lawakan penuh dengan humor lelucon ala-ala mahasiswa. Nah usai peristiwa Malari ya pada 1974, Warkop ini tetap mewarnai radio Indonesia dengan guyonan lucunya. Nah di tahun itulah Dono akhirnya direkrut untuk bergabung dengan radio Warkop. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UI dan juga dikenal sebagai aktivis UI. Jadi keempat orang itu semuanya dari UI 2 tahun berikutnya ya, yaitu pada 1976 atas usul Kasino kemudian Indro bergabung. Berbeda dengan anggota yang lainnya, Indro ini kuliah di Universitas Pancasila. Kala itu perekrutannya ini dilakukan spontan gitu lah karena memang Indro ini istilahnya udah akrab lah ya sama anggota Warkop. Dan juga memang Indro ini rumahnya deket sama radio Prambors, jadi dia tuh kayak sering main gitu lah ya di situ. Nah perekrutan Indro ini kemudian formasi Warkop pun menjadi 5 orang, yaitu Kasino, Nanu, Rudy, Dono, dan Indro. Mereka ini ya kemudian dikenal sebagai punggawa acara Warkop Prambors yang populer di radio pada tahun 1970-an. Ada nggak ya yang masih dengerin Prambors di sini? Dulu radio ini terkenal banget. Nah kemunculan Warkop Prambors ini kemudian ya menjadi buah bibir di tanah air,
Guyonan mereka yang khas ya membuat para pendengar ini selalu menunggu penampilannya. Acara yang mereka bawakan juga mempunyai warna khas tersendiri ya. Mereka berlima ini ya sering kali ya membuat karakter-karakter yang unik dan lucu ya rek. Rudy Badil ya dalam obrolan ini sering berperan sebagai Mr. James dan Bang Kholil. Indro yang berasal dari Purbalingga juga pernah berperan sebagai Mas Towi dari Tegal, Paijo dari Purbalingga, dan Ubay atau Ansori. Kasino yang aslinya Gombong ya, ini juga pernah berperan sebagai Mas Bei dari Jawa, Acing atau Acong dari Tionghoa, Sanwani dari Betawi, dan Buyung dari Minang. Dan juga Nano yang asli Madiun ya, ini juga sering berperan sebagai Poltak dari Batak. Dan juga Dono ya, ini juga pernah berperan sebagai Slamet orang Jawa. Ya intinya ya rek, mereka ini selain lucu juga cerdas. Penciptaan karakter-karakter itu ya juga bisa dibilang bentuk perwakilan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semakin melambungnya nama Warkop Prambors ya, hingga akhirnya mereka ini ditawari untuk tampil di panggung. Mereka ini ya tampil di acara-acara pentas sekolah, di acara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ya. Bahkan ya juga ditawari tampil di TVRI bersama Mus Mualim, musisi Indonesia 5 di acara Terminal Musikal. Kasino ya yang sebagai koordinator grup Warkop mengatakan bahwa jelang tahun baru 1980, Warkop sempat menolak semua tawaran untuk tampil di akhir tahun. Hal ini ya karena banyaknya tawaran pekerjaan dan anggota Warkop ini ingin beristirahat sejenak. Ketenaran Warkop ini ya terus melonjak rek karena selalu menyelipkan permasalahan sosial dalam setiap guyonannya. Bahkan juga ya di kala itu ya mulai bermunculan grup-grup lain yang memiliki tema serupa. Ya bisa dibilang ya mereka ini salah satu perintis grup lawak Indonesia. Nah, setelah puas manggung dan mengobrol di udara rek, Warkop ini mulai membuat film-film komedi yang selalu laris ditonton oleh masyarakat. Dari film lah ya, para personil Warkop ini mulai meraup kekayaan yang berlimpah. Film pertama yang mereka bintangi dalam nama Warkop Prambors itu adalah film komedi yang berjudul Mana Tahan. Film tersebut ya dirilis pada tahun 1979, menampilkan beberapa artis terkenal pada masa itu ya seperti Rahayu Effendi, Kusno Sudarwaji, dan Elvi Sukaisi. Namun sayang ya rek, pencapaian grup Warkop ini menjadi bintang film ini tidak dilalui bersama-sama oleh kelima anggotanya. Rudy Badil ya yang saat itu mempunyai demam panggung harus mengundurkan diri dari Warkop, dan juga Nano ya juga memilih mengundurkan diri karena alasan fokus dengan yang lain. Nah, dengan keputusan Rudy dan Nano itu akhirnya Warkop Prambors ini harus berjalan dengan 3 orang saja, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Meskipun hanya bertiga ya, mereka ini masih tetap bisa menghibur para penggemarnya. Ketiganya ini ya kemudian bahkan semakin berkibar dengan rentetan film-film komedi yang meledak di pasaran rek. Pada dekade 1980 dan 1990-an ya, film mereka ini selalu diputar bertepatan menyambut tahun baru Masehi dan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, di saat jaya-jayanya Warkop Prambors nih ya, di luar Warkop, Nano ini sempat membintangi sebuah film lain berjudul Kisah Cinta Rojali dan Julaiha. Setelah membintangi film tersebut ya, Nano ini kemudian menghilang dari dunia hiburan. Ia menderita sakit yang cukup parah rek, hingga akhirnya meninggal pada 22 Maret 1983 di usia 30 tahun karena penyakit kanker ginjal. Nano ini ya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Sedangkan Rudy Badil sendiri ya berprofesi sebagai wartawan senior Kompas selama lebih dari 30 tahun. Ia juga merupakan teman dari Sohogi yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa pada masanya. Selanjutnya ya, perjalanan grup ini tuh dikenal dengan Trio Dono, Kasino, dan Indro atau DKI.
yang merupakan plesetan dari singkatan Daerah Khusus Ibu Kota. Mengenai perubahan nama ya, ini karena nama mereka sebelumnya Warkop Prambors ini memiliki konsekuensi tersendiri. Selama mereka memakai nama Warkop Prambors ya, maka mereka ini harus membayar royalti kepada Radio Prambors sebagai pemilik nama Prambors. Maka itu kemudian mereka mengganti nama menjadi Warkop DKI untuk menghentikan praktik upeti itu, Rek. Nama DKI sendiri ya mulai digunakan pada tahun 1986. Nah, jadi kayak gitu, Rek. Cerita singkat perjalanan Warkop DKI. Cerita awal mula udah nih ya. Kemudian aku akan ajak kalian bahas tentang masa jaya-jayanya Warkop DKI. Langsung aja yuk cus kita bahas. Pada puncak kejayaannya ya, beragam film Warkop DKI ini sukses bertengger di setiap bioskop Nusantara. Tak hanya sukses mengocok perut banyak orang ya, Rek, beberapa di antaranya ini juga masuk dalam daftar film paling laris sepanjang masa. Setelah sukses membintangi film Mana Tahan ya, Warkop DKI ini kembali membintangi film lainnya. Di antaranya yaitu Manusia 6 Juta Dolar dan IQ Jongkok yang dirilis pada 1981. Juga ada Chips, Setan Kredit, dan Dongkrak Antik yang rilis tahun 1982. Kemudian ya di tahun 1987 ada juga film Makin Lama Makin Asyik dan Saya Suka Kamu Punya. Ini juga sukses di pasaran, Rek. Selain mengundang tawa terpingkal-pingkal ya, Rek, di samping kocak dan jenaka, film Warkop DKI ini juga menampilkan banyak aktris muda yang cantik, berbakat, dan beken di era tersebut. Dan selanjutnya ya, trio DKI ini terus eksis sampai tahun 1990, di mana ya kala itu Warkop DKI ini merilis film Mana Bisa Tahan, juga Lupa Aturan Main, dan Sudah Pasti Tahan yang rilis pada 1991. Di era 90-an inilah ya Warkop DKI ini meneruskan kejayaan mereka dengan tayangnya film Masuk Kena Keluar Kena dan juga Bisa Naik Bisa Turun dan juga Salah Masuk yang rilis di tahun 1992. Ya kalau di total ya, Rek, film Warkop DKI ini sudah lebih dari 30 film layar lebar di sepanjang karir mereka. Nah, dari sekian banyaknya film Warkop DKI yang ikonik dan melegenda itu ya, terdapat beberapa yang termasuk paling laris di sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Salah satunya itu adalah film Chips atau kepanjangannya itu Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial yang dirilis pada tahun 1984. Film ini yang meraup jumlah penonton mencapai angka 492.430 penonton. Selanjutnya juga ada film Makin Lama Makin Asyik ya yang tayang tahun 1987 dengan penonton sebanyak 540.220 penonton. Film ini tuh ya menghadirkan aktris senior cantik Meriam Bellina. Dan film Warkop DKI yang paling laris dalam sejarah perfilman tanah air ialah Maju Kena Mundur Kena yang rilis pada 1983. Film ini ya, Rek, sukses meraih jumlah penonton sebanyak 658.896 penonton. Dan juga ya sebagai tambahan, film Pinter-Pinter Bodoh yang tayang 1980 ya juga menyabet piala Antemas serta menjadi film terlaris versi Muri, Rek. Nah, jadi kayak gitu, Rek. Masa-masa keemasan atau kejayaan Warkop DKI. Mungkin nih kalian yang lahir tahun 90-an pasti udah nggak asing banget ya dengan judul-judul film yang aku sebutin tadi. Film Warkop DKI ini ya sempat diputar ulang di saluran televisi nasional yang dikala itu ya selalu menjadi tontonan favorit liburan Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi kangen masa-masa itu ya, Rek. Aduh. Asal usul udah nih ya, bahas karya-karyanya juga udah. Sekarang aku ajak kalian bahas akhir dari Warkop DKI. Bagaimana kisahnya? Langsung aja yuk cus kita bahas.
Warkop DKI ini memang masih menjadi tontonan yang digemari banyak orang ya, Rek. Mereka ini juga sempat merambah di dunia pertelevisian Indonesia lewat serial sinetron komedi yang ditayangkan di Indosiar pada tanggal 11 Mei 1995 hingga 31 Mei 2003. Ya meski sinetron ini menjadi laris ditonton masyarakat ya, ada hal lain ya yang mengharuskan karir Warkop DKI ini harus terhenti. Di tengah episode, Kasino ini mulai jarang terlihat. Bahkan ia mulai mengenakan wig karena rambut yang semakin rontok dan tampilan wajahnya yang menjadi pucat. Hal ini ya disebabkan karena Kasino ini jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan syuting hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 1997. Sepeninggal Kasino ya, personil yang tersisa hanya Dono dan Indro. Mereka tak bisa membawa nama Warkop DKI karena DKI merupakan kepanjangan dari Dono, Kasino, dan Indro. Maka dari itu ya, Indro ini mengubah nama grup menjadi Warkop saja. Dan kemudian ya judul sinetron yang mereka bintangi pun dirombak total dengan format mini seri televisi dengan judul Warkop Millennium pada tahun 1998. Dan kemudian ya tak lama setelah itu pada tanggal 30 Desember 2001 Dono ini meninggal dunia akibat penyakit sesak napas yang sudah lama diidapnya. Dengan wafatnya Dono inilah yang kemudian menjadi akhir dari Warkop DKI. Warkop DKI ya kini hanya menyisakan Indro saja. Namun meski begitu ya karya legendaris Dono, Kasino, dan Indro yang menghibur banyak orang itu ya, serta nama besar mereka masih terus dikenang di hati para penggemarnya hingga saat ini. Nah, jadi kayak gitu kisah perjalanannya dari sang komedian legendaris Warkop DKI. Gimana nih menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Menurut kalian apa yang membuat trio DKI ini menjadi legenda komedian Indonesia? Komen di bawah ya Oh iya BTW mungkin kalian nggak tahu ya, film Warkop DKI ini ya pernah di remake ulang loh di tahun 2016 dengan judul Warkop DKI Reborn. Kalau kalian belum nonton ya, nonton aja film ini keren banget sumpah. Film ini juga menjadi film terlaris sepanjang masa dengan disaksikan hampir 7 juta penonton. Film ini ya dibintangi Abimana Arya Satya, Vino Bastian, dan Tora Sudiro, dan juga Indro Warkop. Ya, jadi kayak gitu video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Gila Lundro.